Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia dengan NIM G1C1250093. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan rukun iman, Islam, Ihsan dalam membentuk insan kamil. Kelompok 2 beranggotakan saya, Dea Aulia, dan ada rekan saya, Eduardo Mulia Dharma, Kinanti Azahra Putri, Alia Riani Putri, Saska Imelda Najwa, M. Gazi Gifari, Chelsea Ananda Ayu, Violanda Putri Divya, dan Tesi Laura Elva Winda. Baik, dengan memahami 6 rukun iman ini, kita bisa menata hati, memperkuat iman, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama. Yaitu kita masuk ke bagian pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang pentingnya kita dalam memahami dasar agama Islam. Tujuannya itu untuk menjelaskan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Manfaatnya kita bisa lebih memahami pedoman hidup sebagai muslim yang taat. Baiklah, lanjut. Di sini pengertian rukun iman adalah pokok keimanan yang wajib diyakini setiap muslim. Iman berarti percaya di hati, diucapkan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Dasarnya agar muslim lebih mendapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Baik, di sini ada 6 rukun iman yang kita ketahui, yaitu 1. Iman kepada Allah, yaitu meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan tauhid rububiyah yang artinya pencipta, uluhiyah hanya Allah yang disembah, asma wa sifat, nama dan sifat Allah yang sempurna. Yang kedua ada iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini artinya makhluk dari cahaya yang selalu taat. Tugas dari malaikat adalah menyampaikan wahyu, mencatat amal, meniup sangkakala, dan menjaga manusia. Yang ketiga ada iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah ini berarti kita percaya bahwa wahyu Allah sebagai pedoman hidup. Kitab diantaranya itu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang kita ketahui sekarang itu kitab Al-Quran yang sebagai kitab terakhir umat Islam. Lanjut, yang keempat ada iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ini artinya kita percaya bahwa utusan Allah itu menyampaikan wahyu. Yang kedua ada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Dan sifatnya yaitu sidik, amanah, tablik, dan faltonah. Yang kelima ada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini berarti kita meyakini bahwa adanya kehidupan setelah mati, yaitu alam kubur, kebangkitan, hisab, neraka, dan surga, yang menjadikan manusia berhati-hati dalam berbuat. Yang keenam ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini berarti kita meyakini segala sesuatu itu sudah ditetapkan dengan Allah, mengajarkan sabar dan ikhtiar dan tawakal di kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, saya akan menjelaskan pengertian dari rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 pokok ajaran utama dalam Islam yang menjadi landasan ibadah dan kehidupan seorang muslim. Setiap muslim wajib menjalankannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Lanjut, di sini kami menampilkan syahadat. Yang pertama syahadat. Mengapa syahadat? Karena syahadat merupakan bagian terpenting bagi umat Islam. Karena syahadat ini merupakan saksi bahwa umat Islam itu mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat ini kita ucapkan sebagaimana kita ketahui, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini adalah pintu masuk Islam bagi mereka yang sebelumnya bukan dari agama Islam seperti yang kita ketahui. Dan syahadat ini menunjukkan keyakinan penuh kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dengan syahadat, seorang muslim mengikat janji untuk taat kepada ajaran Islam. Yang kedua, sholat. Sholat ini artinya mendirikan sholat 5 waktu. Sholat wajib yang dilakukan kita 5 kali sehari itu seperti dari mulai kita di waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, dan di isya.
Salat wajib merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Allah. Manfaatnya yaitu menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, melatih disiplin, dan menenangkan hati. Yang ketiga ada zakat. Zakat ini adalah mengeluarkan sebagian harta dengan kadar tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak. Ada zakat fitrah, yang kita bayar setiap Ramadan. Ada zakat mal, zakat harta, yang untuk membersihkan harta, menolong sesama, dan menciptakan keadilan sosial. Lanjut, yang keempat itu ada puasa. Kita pasti sudah tahu kita berpuasa di setiap bulan Ramadan, atau puasa Senin Kamis, puasa sunnah, atau puasa lainnya, puasa-puasa sunnah lainnya. Puasa ini dilaksanakan, contohnya itu pada bulan Ramadan, seperti yang saya sebutkan tadi. Puasa ini tuh tidak makan, tidak minum, dan menahan diri dari hawa nafsu. Yang kelima itu ada haji. Dilaksanakan di Mekah minimal seumur hidup bagi yang mampu, dan ini secara fisik, yang mampu secara fisik, secara finansial, secara keamanan. Haji ini merupakan ibadah puncak yang menyatukan umat Islam dari seluruh dunia, yang mengajarkan kita apa arti kesetaraan, kerendahan hati, dan pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi, kelima rukun Islam ini bukan hanya ritual, tetapi juga sarana untuk kita menjadi pribadi muslim yang lebih disiplin, peduli, sabar, dan ikhlas. Baik, lanjut kita masuk kepada rukun ihsan. Rukun ihsan ini merupakan kesempurnaan atau kebaikan terbaik. Sebagai firman Allah yang artinya hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Ihsan ini adalah bentuk berbuat baik kepada sesama dan menahan diri agar tidak merugikan orang lain. Contohnya itu seperti diwujudkan lewat infak, sedekah, zakat, dan ilmu dan kedudukan. Itu seperti contohnya tuh kayak memberi manfaat bagi orang lain. Kalau dari bentuk fisik itu bisa dari membantu dengan tenaga atau perbuatan baik lainnya. Lanjut, ciri-ciri orang yang berbuat ihsan itu dia tuh sabar, mampu menahan amarah, memaafkan meski pernah dizolimi, ringan tangan, berinfak, amanah, jujur, rajin sholat malam, tahajud. Nah, dalil tentang ihsan ini ada di Quran Surah An-Nahl ayat ke-128 yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Ada juga dari Quran Surah Asy-Syu'ara di ayat 217 sampai 220 yang artinya yang mencangkup Allah melihat hambanya saat berdiri, ruku, dan sujud. Oke, lanjut. Tingkatan ihsan itu ada yang pertama muraqabah yang artinya tuh merasa selalu diawasi Allah dalam setiap keadaan dan membawa kesadaran bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Yang kedua ada musyahadah yang artinya tingkatan lebih tinggi dari muraqabah, yaitu beribadah dengan hati seakan-akan sedang melihat Allah. Nah, contoh tindakan ihsan ini seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa dalam bersabar menghadapi ujian, menjalankan sholat dengan khusyuk, menunaikan zakat dan infak, meyakini adanya hari akhir, berjuang di jalan Allah, dan memberi manfaat bagi orang lain. Lanjut, di sini apa itu insan kamil? Menurut Ibn Arabi, ada dua jenis manusia dalam mengimani Allah. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka yang mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya tuh kayak mereka menyaksikan Tuhan yang mereka sembah, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua, ada manusia beragama pada umumnya, yaitu mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau biasa yang kita ketahui dengan Asmaul Husna. Nah, lanjut, unsur pembentukan insan kamil menurut ulama, yang pertama itu jasad. Artinya itu digunakan untuk melakukan amal soleh.
Terus ada hati nurani yang artinya pusat moral dan perasaan. Dan ada roh yang artinya daya hidup. Dan sir, rasa batin, yaitu tingkatan spiritual yang dalam. Lanjut, integritas iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, yaitu bagaimana 3 pilar utama agama membentuk manusia yang sempurna. Konsep dasarnya itu seperti iman, keyakinan di hati, percaya bahwa sepenuhnya kita ini ada di dunia karena Allah, dan kita beribadah juga karena Allah. Dan Islam wujud nyata lewat amal ibadah dan perbuatan kita sehari-hari. Ihsan yaitu beribadah seolah-olah Allah itu melihat kita dan kita itu melihat Allah, penuh kesungguhan. Ketiganya ini merupakan konsep dasar yang saling melengkapi untuk membentuk pribadi yang utuh. Dan seterusnya itu ada tingkatan insan kamil menurut para ulama tasawuf. Yang pertama itu ada pemula atau al-bidayah yang merupakan mulai meniru sifat-sifat baik dari Allah. Yang kedua ada menengah atau at-tawasud yang artinya hati makin halus sebagai rahasia Allah yang terbuka. Yang ketiga ada tingkat akhir atau al-khitam yang mampu memantulkan citra Allah dalam hidupnya. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami menampilkan unsur pembentukan insan kamil. Manusia sempurna terbentuk dari 4 unsur utama. Yang pertama yaitu jasad tubuh untuk beramal. Yang kedua ada hati pusat, rasa dan nurani. Yang ketiga ada roh sumber kehidupan. Yang keempat ada sir atau rasa batin, kedalaman spiritual. Dan semua unsur ini merupakan unsur yang harus seimbang agar sesuai dengan kehendak Allah. Dan tingkatan nafsu menurut Imam Al-Ghazali yaitu perjalanan jiwa menuju kesempurnaan. Yang pertama itu ada amarah, yaitu merupakan jiwa yang suka maksiat. Yang kedua ada lawamah yang artinya mulai menyesali dosa. Yang ketiga ada mulhamah yang artinya mendapat ilham untuk berbuat baik. Yang keempat ada mutamainah yaitu jiwa yang tenang menurut Quran surah Al-Fajr ayat 27-30. Yang kelima ada rodiyah yaitu rela pada ketentuan Allah. Yang keenam ada mardiyah yaitu yang diridhoi Allah. Yang ketujuh ada kamilah jiwa yang sempurna. Tujuannya ini untuk mencapai kedamaian sejati bersama Allah. Seperti itu. Dan cara mencapai insan kamil ini yaitu dengan sholat dengan hati hadir, bukan hanya sekedar gerakan. Ada juga dengan kita ikhlas bahwa semua ibadah hanya karena Allah. Dan ada dengan menjaga sholat agar menjauhkan diri dari maksiat. Dan dengan melatih diri atau ridho lewat maqam sufi, yaitu bisa berupa taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, dan tawakal. Kuncinya konsistensi dan latihan terus-menerus. Tujuan akhirnya itu supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang diridhoi dan membawa kebaikan bagi sesama. Nah, integrasi dalam membentuk insan kamil ini yaitu merupakan 3 unsur yang saya jelaskan tadi. Ada iman yang artinya memberikan dasar keyakinan, ada ihsan yang artinya menyempurnakan ibadah dan akhlak, dan ada Islam yang mengatur tentang amal perbuatan manusia. Nah, lanjut. Kesimpulannya, iman, Islam, dan ihsan ini merupakan pilar agama yang tidak bisa dipisahkan. Dengan menggabungkan ketiganya, seseorang menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Dan saya di sini Dea Aulia, perwakilan dari kelompok 2, izin pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.